Ada tidak? Dan kami persilakan undian nomor 010 untuk meja tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, sebagaimana yang dikutip oleh Harun Yahya di dalam bukunya The Quran Leads the Way to Science, menyatakan religion without science is blind and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi pengantar berilmu pengetahuan, akan tetapi juga menjadikan ilmu tersebut menjadi konklusif dan tepat guna. Ilmu hiasan lahir, agama hiasan batin, ilmu menerangi jalan, agama memberi harapan, damai semakin terasa jika iman di dada, damai semakin terasa jika ilmu di dada. Coba kita kaitkan dengan keadaan berbangsa. Ternyata saudaraku seiman, kalimat ini juga menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar. Tersesat entah kemana, garam terasa manis, gula terasa asing, benar cukup di akal, lalu tak lari dari sandaran, lupa di pangkal jalan, sesat di ujung jalan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual dan mistikal, akan tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Bapak dan Ibu, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah mengetahui hal itu yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam untuk disyiarkan kepada umat manusia
yang salah satu fungsinya adalah hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan Islam is the father of all the science. Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Quran dengan judul Membangun Kepribadian Bangsa Perspektif Al-Quran dengan rujukan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur. Minal dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizir hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 7 halaman 7 menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jama' untuk kata Az-Zulumat yang berarti ragam gelap, sedangkan An-Nur dalam bentuk tunggal yang berarti cahaya. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan An-Nur yang selalu menerangi dan tak pernah memberi gelap.
cahaya itu datang dari Allah. Al-Quran cahaya kalam, terangi hidup di tempat yang kelam. Berpegangan dengannya takkan pernah tenggelam. Tempat bergantung makhluk di seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, hal yang sama juga dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 13 halaman 519, buah karya Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Basri ad-Dimashqi yang dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir. Beliau wafat pada 1372 Masehi di Damaskus, Suriah. Begitu pula sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 9 halaman 799 di dalam yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansyari Al-Qurtubi yang dimakamkan di Kairo, Mesir pada 29 April 1273. Al-Quran sebagai an-nur, saudara-saudaraku, benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan karakter bangsa terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Umar bin Mustafa bin Nabi di dalam kitabnya Intaju al-Mustasyrikin wa At-Tarhu fi al-Fikri al-Islami al-Hadis halaman 25 menjelaskan bahwa Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan menuju tercapainya masalah tersebut. artinya dengan ilmu masalah terselesaikan, yang besar akan dikecilkan, Yang tinggi akan direndahkan, yang rendah akan ditinggikan, yang keras akan dilunakan. yang panas akan didinginkan. semua itu dengan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan karakter bangsa tidak dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya yang dapat mendorong kemajuan pembangunan karakter bangsa itu, termasuk Al-Quran. Dengan Al-Quran bangsa maju terdepan tanpa seteru. Betul hadirin? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran kitab terakhir dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, membangun karakter bangsa akan senantiasa mengikuti jalan Allah, akan senantiasa memperingati, akan senantiasa mengikuti jalan Allah. Membangun karakter dengan Al-Quran membuat hidup lebih terarah, Membuat hidup lebih terarah, bukanlah hati untuk Al-Quran. Membuat hidup lebih terarah, buka pemikiran untuk Al-Quran. Akan tetapi hadirin sekalian, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan menciptakan
menciptakan kepribadian bangsa serta mengambil kebenaran darinya untuk menjadikannya sebagai contoh kepribadian bangsa, maka salah satu yang harus dilakukan adalah memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni Memahami Al-Quran dari segi kebahasaan. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Toha ayat 113 berikut ini. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم. Dan dengan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Jami' Al-Bayan fi Takwil Al-Quran juz 18 halaman 381, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib Al-Mali At-Tabari yang wafat pada 310 Hijriah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pada Quran surah Toha ayat 113 adalah وهدوا به من أمر الله وإقامه ووقابه بالأمم قبلهم. Apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah Allah, hukumannya dan ketetapan-ketetapannya terhadap umat-umat sebelum mereka. hal ini juga dijelaskan di dalam Zubdatut Tafsir juz 16 halaman 320 karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syawkani As-Sa'ani yang mangkat pada 1450 Hijriah. Haji Tuhan dan Tuhan yang berbahagia, bahwasannya wahyu yang berupa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa dari bangsa yang didatangi, dan bahasa dari Rasul yang diutus itu. Maka oleh karena Islam itu sendiri bukanlah diutus semata-mata untuk bangsa Arab, akan tetapi telah dipeluk oleh berbagai bangsa dan suku bangsa di seluruh dunia ini. demikianlah menurut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah dengan nama populernya Buya Hamka yang wafat pada 24 Juli 1981 di dalam mahakaryanya Tafsir Al-Azhar volume 6 halaman 510. Hadirin memperhatikan penjelasan tersebut, maka
jelaslah bahwa Al-Quran merupakan landasan contoh kepribadian bangsa buat kita. Hal ini juga bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali supaya kita dapat membangun pribadi yang dimaksud. Pribadi yang kuat, pegangannya Al-Quran sudah muktamad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Pada akhirnya, kalau semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan kita dapat membangun karakter bangsa yang kuat dan amanah, sehingga dapat menopang semua rintangan dan tantangan untuk mengisi pembangunan negara kita ini. Adapun sebagai kesimpulan syarahan kami pada kali ini adalah pertama, Al-Quran adalah kitab yang tidak kontradiksi dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Akan tetapi ia merupakan panduan, pedoman, dan tuntunan dalam mencapai karakter bangsa yang kita cintai. kedua, Agar Al-Quran bisa menjadi pedoman, langkah awal ikhtiar ini adalah memahami apa yang dilangkan Al-Quran secara tekstual. kerajaan Siak dipimpin oleh seorang sultan Sultan yang rupawan dan dermawan, Membangun kepribadian bangsa perspektif Al-Quran agar Indonesia semakin di depan. Betul hadirin? Betul. Inilah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalam.